down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdan Alfian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli. Kami dari program studi pendidikan jasmani datang ke Puskesmas Kolaka untuk menganalisis dan mewawancarai tentang penyakit yang sering masuk di puskesmas ini. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi pendidikan jasmani mahasiswa USN Melaka. Nama saya Ahmad Fadli dan teman saya Wahdan Alfian. Di sini kami ingin melakukan wawancara berupa survei tentang masalah penyakit yang ada di puskesmas ini. Jadi Ibu, penyakit apa yang paling banyak terjadi atau yang dialami di puskesmas ini atau di UPD? Iya gitu. Kalau spesifiknya sebenarnya penyakit di puskesmas banyak, ya. Tetapi kalau yang masuk di UPD itu 2 bulan terakhir itu yang paling banyak itu penyakit asam lambung. Itu yang pasien yang datang dengan penyakit seperti itu sampai dirawat. Yang penyebab terjadinya asam lambung itu seperti apa? Itu mungkin banyak makan, yang stres dengan keadaan sekarang misalnya kan seperti itu yang bisa memicu sampai meningkatnya asam lambung. Faktor keluarga itu semua bisa memicu sampai terjadinya Asam lambung. Jadi Bu, faktor sosial ekonomi itu paling tepatnya ya sampai terjadi asam lambung. kemudian langkah-langkah apa yang perlu diterapkan di kehidupan sehari untuk mencegah penyakit asam lambung? Yang pastinya ya kurangi stres, Kurang stres. hidup sehat yang paling penting dengan keluarga. Karena itu artinya ada beras. kalau misalnya kita dalam keluarga kita itu baik, tentunya dengan sendirinya kehidupan kita juga pasti baik, dalam tubuh juga pasti baik. Yang paling penting itu interaksi dalam keluarga, keterbukaan dalam keluarga itu penting. Karena pemicu yang paling banyak terjadi sampai terjadi penyakit asam lambung itu karena stres. Baik stres mungkin apakah dia kalau dia memang mahasiswa mungkin dari kuliahnya, atau kalau misalnya dari keluarganya, kehidupannya. Jadi itu apa namanya, yang paling penting itu meminimalisir stres. Itu yang paling penting. Jadi Bu, apakah itu kayak makanan juga berpengaruh? Iya, pasti berpengaruh. Jadi kalau untuk mengatasi misalnya di keluargamu tiba-tiba atau kamu sendiri yang terjadi begitu, minum coba air hangat. Untuk mengatasi itu. Kemudian ritme pernapasan itu bisa mengatasi yang tiba-tiba terjadi. Kalau asam lambung itu biasa tiba-tiba terjadi, tidak karena kita sudah kronis, kemudian itu tidak biasa tiba-tiba kita tidak. Itu mungkin akibat itu saya bilang yang paling itu stres. Karena kapan kita stres, lucunya kan? Jadi asam lambung itu ada yang sosial ekonomi itu yang paling sekali Untuk obat itu ada untuk penanganannya? ada obat. Itu kalau obat kita pun harus minum sekali. Bisa kita harus menjadi kalau misalnya pasien masuk pasti kita masuk kita tidak bisa berbuat sendiri kan ada protapnya kan. Kita Pastinya kita harus konsultasi ke dokter. siapa? Jadi kalau kalian
paling bertanya apa yang paling anu itu asam lambung. Lambung sendiri. Namanya dispepsia gastritis. Urusannya di luar. Oh yang itu Kak. Material itu. Oh yang itu saja. Bisa satu. Kemudian apakah sering ada kendala yang dialami perawat dalam mengatasi pasien? Ada. Seperti apa? Misalnya pasien masuk itu kita kan identitas. Ya. Itu yang paling banyak terjadi itu di mahasiswa. Di mahasiswa itu biasa kejadiannya dia tidak punya identitas, maksudnya BPJS-nya tidak ada ataupun KTP-nya dia tidak ada. Jadi kita artinya susah untuk apa namanya iya kita kan butuh data. Setiap pasien masuk sini pasti kita butuh data. Pasti kita minta identitasnya, pakai KTP atau BPJS-nya. Nah itu yang di mahasiswa itu yang paling sering terjadi. Dan pasti pernah terjadi di sini mahasiswa dari Papua, tapi dia di USN. Itu dia di Papua. Tapi dia apa namanya BPJS-nya itu BP di sana. Iya fasilitasnya di sana, fasilitas kesehatannya di sana. Ya sementara sekarang BPJS itu bahwa di mana pun dia berada harus fasilitas kesehatannya di mana. Sebenarnya pelayanan 1 kali boleh, pelayanan 1 kali boleh dilakukan, tetapi di mahasiswa biasanya berkali-kali tidak pun teratasi. Itu yang menjadi kendala bagi kami, itu identitas. Itu identitas masih baik mahasiswa maupun masyarakat lainnya. Itu yang kendalanya kita di identitasnya. Biasa mereka tidak aktif lah BPJS-nya atau iya baru dia tidak aktifkan lagi. Itu masalahnya. Dan sekarang itu kalau misalnya tidak aktif pasti bakal turun. Biasa pasien itu ngotot juga karena dia pikir ada BPJS-nya, karena BPJS-nya tidak aktif. Itu kita di kendalanya perawat dengan pasien. Masalah identitasnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Kurang lebih yang mendoakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses.